Kalian pernah nggak sih pas lagi lihat perhiasan emas terus kepikiran, ini logam mulia asalnya dari mana ya? Ternyata jawabannya itu jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri bareng-bareng perjalanan emas yang super luar biasa. Mulai dari ledakan bintang di luar angkasa, sampai akhirnya terkumpul di bawah kaki kita. Oke, kita langsung aja ya. Emas yang ada di sekitar kita sekarang, entah itu di perhiasan atau bahkan di komponen elektronik, itu bukan sekedar logam biasa. Ini tuh kayak rekaman sejarah planet kita, hasil dari proses geologi yang butuh waktu jutaan, bahkan miliaran tahun. Jelas bukan sesuatu yang instan. Nah, disinilah teka-teki besarnya muncul. Coba deh bayangin, kalau emas itu langka banget di kerak bumi, kok bisa kita nemuin tambang-tambang yang isinya emas semua? Harusnya kan, secara logika, partikel emas itu nyebar tipis-tipis aja di seluruh planet. Nah, misteri inilah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Jawabannya ternyata ada di 3 agen pengumpul alami yang dimiliki bumi. Seperti yang bisa kalian lihat, kita punya aktivitas magma, cairan super panas di bawah tanah, sama erosi jangka panjang. Anggap aja mereka bertiga ini tim detektif geologi yang kerjanya ngejar dan ngumpulin partikel-partikel emas yang tadinya tercerai-berai. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa sulit sih perburuan ini. Emas itu sebenarnya ada di banyak batuan di sekitar kita loh, tapi jumlahnya itu kecil-kecil banget. Kita nggak bisa gitu aja ambil batu sembarangan terus berharap nemu emas di dalamnya. Sekecil apa? Coba perhatiin angka ini. Rata-rata cuma 0,004 bagian per juta di kerak bumi. Biar gampang bayanginnya, itu tuh kayak kalian coba nyari satu butir pasir yang udah ditandain di pantai yang luas banget. Hampir mustahil kan? Makanya proses pengumpulannya ini jadi super menakjubkan. Terus, gimana caranya alam bisa ngumpulin butiran-butiran mustahil ini? Jawabannya ada di 2 kekuatan utama planet kita, yaitu api dan air. Yap, 2 elemen inilah yang jadi aktor utama dalam mengubah debu-debu emas yang tersebar jadi harta karun yang kita kenal. Proses pertama namanya endapan hidrotermal. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, jauh di dalam perut bumi, magma manasin air di sekitarnya sampai jadi super panas. Kedua, cairan panas ini jadi kayak pelarut raksasa. Dia ngelunturin emas dan mineral lain dari batuan. Ketiga, cairan kayak mineral ini naik ke atas lewat retakan-retakan di kerak bumi. Dan yang terakhir, pas cairannya mulai dingin, emasnya mengendap dan mengkristal, ngebentuk urat-urat emas yang berkilauan itu, yang dicari-cari para penambang. Proses kedua, endapan placer, ini terjadinya di permukaan. Lihat ya alurnya. Semua berawal dari batuan yang mengandung emas di pegunungan, terus batuan itu lapuk dan terkikis. Kemudian, air hujan dan aliran sungai ngehanyutin material-material itu. Nah, kuncinya di sini nih. Karena emas itu berat banget, partikel-partikelnya langsung tenggelam dan ngendap di dasar sungai. Sementara pasir sama kerikil yang lebih enteng ke bawah arus. Lama-kelamaan, emas ini numpuk dan jadilah endapan yang siap didulang. Ini kayak proses penyortiran alami yang efisien banget. Tadi kita udah lihat proses api dan air dalam skala kecil. Tapi pertanyaannya, apa sih yang nyiptain panggung raksasa buat semua ini? Siapa yang nyediain panas magma dan retakan batuan dalam skala super besar biar proses tadi bisa terjadi? Jawabannya, gak lain dan gak bukan, adalah sang arsitek planet kita sendiri, lempeng tektonik. Betul, pergerakan lempeng-lempeng raksasa di kerak bumi inilah yang bukan cuma ngebentuk benua dan lautan, tapi juga jadi sutradara utama di balik terbentuknya sebagian besar simpanan emas di dunia. Dan coba deh lihat koneksinya yang luar biasa ini. Pas lempeng-lempeng itu tabrakan, terbentuklah pegunungan dan patahan-patahan yang dalam banget. Patahan-patahan ini bisa dibilang jadi semacam jalan tol buat cairan hidrotermal yang bawa emas. Tabrakan ini juga micu aktivitas vulkanik yang nyediain sumber panasnya. Jadi intinya di sini adalah lempeng tektonik inilah yang ngebangun pabrik emas alami di planet kita. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Semua proses yang kita bahas barusan itu kan soal gimana caranya emas bisa terkumpul. Kita belum jawab pertanyaan yang lebih mendasar, dari mana emas itu berasal. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar gokil. Soalnya, kisah emas ini punya asal-usul yang jauh lebih dalam, jauh lebih kosmik. Apa yang kita anggap sebagai harta karunia bumi sebenarnya adalah tamu dari langit. Siap buat dengar dari mana tamu ini datang? Ini dia puncaknya. Sebagian besar emas yang bisa kita tambang hari ini ternyata bukan asli dari bumi. Emas itu diantar ke sini sama hujan meteor besar-besaran sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan emas di meteorit itu asalnya dari mana? Dari salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta, tabrakan 2 bintang neutron. Jadi emas di cincin kamu itu secara harfiah adalah serpihan bintang. Jadi, yuk kita rangkum lagi keseluruhan perjalanan epik emas ini.
Dimulai miliaran tahun lalu, emas ditempa dalam tabrakan bintang. Terus, pas bumi terbentuk, semua emasnya tenggelam ke inti. Kemudian sekitar 4 miliar tahun lalu, datang kiriman emas baru dari luar angkasa lewat hujan meteor. Dan barulah setelah itu, proses-proses geologi yang kita bahas tadi mulai bekerja buat ngumpulin emas kosmik ini. Gila kan? Pada akhirnya, kisah emas itu adalah gabungan dari dua babak besar, babak kosmik dan babak geologis. Dari debu bintang sampai jadi cincin di jari kita, perjalanan ini ngerangkum sejarah alam semesta sekaligus sejarah planet kita dalam satu logam mulia. Dan slide perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Di satu sisi, kita jadi tahu kenapa emas itu langka, karena dia itu impor dari luar angkasa, bukan produk asli bumi. Di sisi lain, kita juga jadi tahu kenapa emas bisa ditemuin, karena kekuatan geologi raksasa di planet ini tanpa henti ngumpulin emas itu buat kita. Dua fakta ini adalah inti dari seluruh cerita emas. Nah, sekarang setelah dengar semua ini, saya jadi penasaran banget, bagian mana sih dari cerita ini yang paling bikin kalian wow? Coba deh, pilihannya ada di sini. Apakah proses api dan air di perut bumi yang bisa mengubah batuan? Atau kekuatan alam yang sabar, kayak sungai yang menyortir emas selama ribuan tahun? Atau jangan-jangan, fakta yang paling bikin kaget, bahwa emas itu adalah serpihan bintang yang jatuh ke bumi? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.